Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pertemuan kita di malam hari ini untuk membahas tentang halal haram jual beli. Dan insya Allah mulai malam hari ini kita akan membahas dari kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram, sehingga kita mulai dari dasar terlebih dahulu berkaitan dengan jual beli. Itu buku yang dikarang oleh Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini di awal dijelaskan yaitu berkaitan dengan dua macam aktivitas manusia, di mana secara umum aktivitas manusia di dunia ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama aktivitas ibadah dan yang kedua adalah non ibadah. Kalau berbicara tentang aktivitas ibadah, ya tentu berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, berdoa, haji, dan juga yang lainnya. Dan tentu dengan ibadah ini seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berkaitan dengan ibadah ini, maka seseorang tidak boleh melakukan ibadah sendiri, karena ini juga berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan kehidupan akhirat. Bahkan untuk meyakini adanya akhirat, adanya surga dan neraka yang kita semuanya belum pernah mengalaminya, belum pernah melihatnya secara langsung, maka kita perlu mendapatkan informasi dari yang paling mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini tidak ada cara yang dibenarkan selain mengikuti para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti wali-wali selainnya. Jadi harus mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkaitan dengan ibadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dalam ibadah yang tidak ada ajarannya dari kami, maka akan tertolak. Jadi kalau dalam kaitan ibadah harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari hadis ini
para ulama menjelaskan, memberikan simpulan, yaitu pada asalnya seorang hamba tidak boleh melakukan ibadah sampai ada dalil yang mengajarkannya. Sehingga pertanyaan yang perlu kita kedepankan, yang perlu kita pertanyakan dalam masalah ibadah adalah mana dalil yang memerintahkannya. Sehingga jika tidak memiliki dalil, maka tidak dibenarkan untuk mengerjakan amal ibadah. Salat ditanya mana dalilnya, berzikir mana dalilnya. Karena sekali lagi kita tidak tahu tentang akhirat dan juga tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat kecuali dengan dalil. Nah, itu yang berkaitan dengan jenis aktivitas yang pertama, yaitu ibadah. Adapun yang kedua, yaitu aktivitas non ibadah, berarti kaitannya adalah hubungan sesama manusia, yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis, ataupun lainnya, maka ini bukanlah ibadah. Itu hukum asalnya bukan ibadah. Sehingga dalam mengerjakannya tidak harus ada dalil secara khusus. Kenapa kok jualan sayuran misalkan, mana dalilnya? Tidak ada. Dan tidak diperlukan untuk dalil. Karena ini adalah urusan dunia, yang mana secara umum kita semuanya itu lebih paham daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara menggunakan HP misalkan, Nabi nggak tahu, karena yang pada zamannya Nabi tidak ada HP. Cara membuat sepeda, maka manusia pada saat ini lebih paham daripada Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak diutus untuk mengajarkan urusan dunia, meskipun menjelaskan batasan-batasan secara umum, tapi secara spesifik tidak. Dahulu Nabi SAW ketika pertama kali hijrah ke kota Madinah, di mana penduduk kota Madinah mata pencarian utamanya adalah bercocok tanam atau berkebun, atau lebih khususnya memiliki banyak kebun kurma. Sedangkan penduduk kota Mekah mata pencarian utamanya adalah pedagang. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, melihat para sahabat itu menyilangkan tanaman, mengawinkan tanaman, maka Rasulullah mengatakan nggak usah dilakukan seperti itu. Pokoknya ditanam seperti biasa aja. Pokoknya ditanam, nanti kalau waktunya tumbuh ya tumbuh, waktunya baik ya baik. Maka para sahabat pun ya karena saking sami'na wa ata'nanya, mentaati perintah Rasulullah SAW, maka ketika menanam pohon kurma pun ya syukur ditanam juga. Ternyata yang biasanya seharusnya berapa bulan itu panen, ini kok tidak membuahkan hasil sama sekali, nggak ada buahnya. Mereka pun akhirnya mendatangi Nabi SAW. Dulu kami sebelum engkau datang biasa melakukan demikian-demikian, sehingga ketika engkau datang memerintahkan kami untuk membiarkan saja, kita pun lakukan. Namun ternyata nggak ada hasilnya. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Kalau dalam masalah bercocok tanam, masalah berkebun, kalian lebih mengetahui. Sehingga mereka pun kembali bercocok tanam sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi ini masalah keduniaan, masalah bisnis, masalah non-ibadah, sehingga manusia itu lebih mengetahui.
Sehingga berdasarkan hal ini para ulama membuat kaidah hukum asal dalam melakukan aktivitas muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga untuk masalah muamalah, pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah mana dalil yang melarang. Ketika semarak judi online, itu tidak boleh, mana dalil yang melarangnya. Ketika itu memang benar-benar yang terlarang. Tapi kalau ada orang mengatakan nggak boleh jualan di internet misalkan, maka loh, kok nggak boleh? Ditanya mana dalil yang melarangnya. Ini ketika urusan dunia. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan dunia segala sesuatu itu hukum asalnya adalah halal atau diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia dan seisinya, maka Allah pun mengizinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Jadi Allah sudah menciptakan bumi dan seisinya ini agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang menciptakan kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian sebagai bagian, sebagai kebaikan dan kasih sayang yang diberikan untuk kalian agar dimanfaatkan, dinikmati dan diambil pelajaran. Jadi hukum asalnya pun memanfaatkan hasil bumi, memanfaatkan tanah yang ada di muka bumi ini adalah halal, boleh-boleh saja. Hanya saja nanti akan ada batasan kalau belum dimiliki oleh orang lain, kalau belum dimanfaatkan oleh orang lain. Maka siapa saja yang pertama kali menemukan tanah tersebut, wilayah tersebut, maka dia berhak untuk mengelolanya. Karena pemanfaatan barang di muka bumi ini itu bisa dimanfaatkan yang pertama apabila barang itu telah dia milikinya. Yang kedua, mengadakan transaksi dengan orang lain hingga terjadi perpindahan kepemilikan. Artinya pertama barang itu yang memang kita miliki, dan yang kedua ketika melakukan transaksi itu berarti memindahkan kepemilikan. Sehingga tidak diperbolehkan memindahkan kepemilikan dengan cara memaksa, mengambil, merampas, dan lain sebagainya. Karena mengambil harta orang lain yang bukan miliknya atau dengan cara merampas, itu berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan cara tijarah, perniagaan yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ketika kita menginginkan barang milik orang lain, kemudian memaksanya atau mengganggunya. Kayak beberapa waktu lalu kejadian di Sidoarjo ya, ketika rumah saudaranya dibeli oleh orang lain, maunya pengen dibeli lagi, karena pembelinya itu nggak mau, akhirnya
lempari kotoran di depan rumahnya selama berkali-kali sampai diteror, sampai diselesaikan di pengadilan, sampai di penjara, ternyata tidak membuat kapok juga. Dia memaksa orang lain untuk menjual barang kepada dirinya. Ketika dipaksa, diancam nggak mau, akhirnya pun diteror, misalkan dirusak rumahnya atau diganggu, maka berarti dia telah memaksa orang lain untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga di sini juga terlarang. Nah, kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hukum asal jual beli adalah halal kecuali apa yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwasanya yang haram itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan apa yang dibolehkan, karena yang dibolehkan itu jumlahnya sangat banyak. Nah, karena hukum asalnya itu diperbolehkan, ini untuk mempermudah manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya untuk melakukan transaksi jual beli. Karena transaksi jual beli itu sebenarnya bukanlah murni buatan Rasulullah SAW. Artinya kalau masalah transaksi jual beli, Rasulullah tidak memikirkan dulu ini yang cocok, ini yang baik, ayo kita buat cara melakukan jual beli, tidak. Karena jual beli itu sudah terjadi lama. Rasulullah SAW yang lahir pada abad ke-6 Masehi, itu berarti sudah ada ratusan tahun sebelumnya manusia sudah hidup, bahkan dari ribuan tahun itu sudah ada manusia. Dan mereka sudah melakukan transaksi jual beli, sudah melakukan transaksi tukar menukar uang, sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, bukan tujuannya adalah menciptakan bentuk transaksi yang baru dalam muamalah, dalam transaksi jual beli. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mana jual beli yang boleh, mana jual beli yang tidak boleh, yaitu memisahkan mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Ada yang jual belinya masih diperbolehkan, akan tapi dikasih syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah transaksi jual beli salam. Salam ini pesan barang, dibayar di muka lunas, kemudian barangnya diserah terimakan pada waktu yang ditentukan. Kalau dulu pesan kurma misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, nanti saya beli kurma, barangnya diserahkan 1 tahun lagi, akan tapi uangnya dibayar lunas saat ini. Ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ya tentu pasti sama-sama menguntungkan. Misalkan pembeli ini membeli kurma untuk 1 atau 2 tahun yang akan datang, tapi dengan harga saat ini. Karena umumnya barang itu tiap tahun pasti akan naik harganya. Hari ini keuntungan bagi pembeli mendapatkan harga murah, mesin barangnya tahun depan. Keuntungan bagi penjual itu meskipun mendapatkan uang lebih sedikit, tapi mendapatkan uang secara cash pada saat itu. Ya ibaratnya kalau kita sekarang dikasih 20 juta, sama tahun depan dikasih 22 juta misalkan. Pasti ya ada yang milih sekarang, ada yang milih yang akan datang, tergantung dengan
kepentingannya. Tapi kalau bagi pedagang ya yang otaknya otak bisnis, otak jualan, kalau ditanya sekarang dikasih 20 juta sama tahun depan dikasih 22 juta, milih mana? Ya sekarang kan yang 20 juta meskipun lebih sedikit, tapi karena pebisnis bisa muter uang tadi. Tapi kalau bukan pebisnis, wes nggak popo tahun depan aja, tapi 22 juta. Toh kalau dikasih sekarang 20 juta, ya akan habis misalkan. Sehingga di sini sama-sama menguntungkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan pada jual beli salam tadi. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah, wan nasu yuslifuna fit thamar al-ama wal amain au thalathah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, maka penduduk kota Madinah pada waktu itu sudah terbiasa melakukan jual beli salam, yaitu jual beli kurma dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Sebenarnya ini juga masuk dalam jual beli barang yang belum dimiliki karena penjual belum memiliki barang tadi. Namun ini dikecualikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, man aslafa fit tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kalau memang kalian mau melakukan transaksi jual beli salam, pesan barang dengan dibayar di muka, maka hendaklah melakukan salam dengan takaran tertentu dan juga atau berat tertentu yang sudah dipastikan di depan, dan pembayaran pada tempo yang sudah ditentukan. Artinya kalau pesan kurma sudah ditentukan kurmanya berapa ton atau berapa kuintal misalkan. Waktu penyerahannya 1 tahun atau 2 tahun. Maka ini boleh-boleh saja. Mungkin kalau kita sekarang misalkan tahun depan rencananya mau mantu misalkan. Mau mantu, pesennya sekarang di samping sambil nyicil, maka biar nggak kepikiran atau biar lebih murah, saya beli beras dulu 5 kuintal misalkan, tapi nanti aja ya nyerahkannya 1 tahun lagi pas saya sudah mantu, tapi uangnya dibayar di depan. Inilah praktek dari jual beli salam. Namun di sini dengan syarat, nanti juga akan ada pembahasan secara rinci, bayarnya harus lunas di depan. Karena tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Contoh yang berikutnya, jual beli yang sudah ada sebelum datangnya Nabi SAW dan dibenarkan adalah jual beli araya, yaitu menukar kurma kering di tangan dengan kurma basah yang masih ditangkai dengan cara perkiraan. Artinya secara asal ketika jual beli kurma dengan kurma, tukar menukar kurma dengan kurma, menurut syariat harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama harus sama takarannya, sama-sama berapa liter kalau sekarang, atau berapa sok, atau berapa kilo, itu harus sama. Dan yang kedua harus dilakukan secara kontan atau secara tunai, nggak boleh ngutang. Kalau yang ditukar adalah kurma dengan kurma. Namun Nabi SAW memberikan keringanan ketika menjual kurma yang kering dengan kurma yang masih ada di pohon. Otomatis kurma yang ada di pohon nggak bisa ditakar dulu, nggak tahu beratnya berapa.
nggak tahu takarannya berapa, hanya sekedar perkiraan. Maka di sini Nabi SAW memberikan rukhsah atau memberikan keringanan, artinya diperbolehkan. Tapi dikasih batasan, kurma yang diperjualbelikan tadi tidak lebih dari 5 wasak. Itu syaratnya, artinya tidak lebih dari kurang lebih 300 kilo. Nah itu untuk bentuk transaksi. Jadi transaksi jual beli itu memang bukan buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memang lebih tahu dalam masalah ini. Sehingga di sini dalam melakukan transaksi jual beli ada kaidah yang penting tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selama tidak ada larangan, maka boleh-boleh saja melakukan transaksi jual beli. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita membahas yaitu tentang akad. Apa sih akad? Soalnya kalau berbicara masalah jual beli pasti di situ ada akadnya, ada kesepakatannya. Ini itu jual beli atau sewa menyewa atau pinjam meminjam, maka tergantung dengan akadnya. Dan setiap akad memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Pertama, mau minjem sama mau nyewa, sama-sama memanfaatkan barang orang lain, maka konsekuensinya berbeda. Kalau pinjam untuk dipakai, maka tidak perlu bayar. Kalau nyewa untuk dipakai, berarti harus bayar. Yang membedakan adalah akadnya. Sehingga ada akad dan juga akad jual beli. Jadi akad ini bisa diartikan secara umum, banyak akad, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad nikah, itu juga akad. Maka di sana lebih khususnya lagi yang akan dibahas adalah akad jual beli. Nah, yang dimaksud dengan akad berasal dari aqada yaqidu aqdan, yang artinya adalah mengikat. Berarti lawan kata akad adalah melepaskan. Sehingga pada asalnya kata ini untuk menyebut kejadian yang konkret seperti mengikat dengan tali. Ini asalnya. Namun akhirnya juga digunakan untuk sesuatu yang abstrak, seperti mengikat kesepakatan atau janji. Entah itu dengan surat janji atau hitam di atas putih kesepakatan, maka itu dengan cara mengikat, atau bisa juga dengan sumpah kedua belah pihak, itu pun juga bisa. Ini yang dimaksud dengan akad. Sehingga akad secara khusus adalah semua pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Artinya di sini ada akad jual beli, berarti konsekuensinya terjadi perpindahan barang, perpindahan kepemilikan. Kalau akadnya adalah sewa menyewa, berarti penyewa ini hanya bisa memanfaatkan barang yang disewakan saja, tidak sampai memiliki. Ini pengertian dari akad. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam akad. Ada banyak macam akad dilihat dari sudut pandangnya. Yang pertama, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Yang pertama, akad yang sah.
yaitu akad yang pengaruh dan konsekuensinya berlaku. Ini akad sah. Kalau jual beli itu sah, maka sekarang pembeli sudah memiliki barang, boleh digunakan, bahkan boleh disumbangkan, boleh dipinjamkan. Sedangkan penjual kalau akadnya sah, ya sudah boleh menggunakan uang, boleh digunakan untuk kulaan lagi, boleh disumbangkan, boleh dipinjamkan juga. Itu kalau akadnya sah. Kalau sudah beli rumah, akadnya sah, maka pembeli sudah bisa menempati rumah tersebut. Sebagaimana juga akad secara umum dalam pernikahan. Kalau akadnya itu sah, berarti suami sudah berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau akadnya sah, istri berarti berkewajiban untuk mentaati suaminya. Karena akad tadi adalah sah. Kalau sah, dua-duanya bisa berjalan bersama. Nggak perlu adanya mahram lagi bagi istrinya tadi, karena sudah ada suaminya. Maka ini apabila akad sah. Yang kedua, apabila akadnya tidak sah. Berarti kalau akad tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat sah akad, sehingga pengaruh dan konsekuensinya tidak diberlakukan. Contoh dalam pernikahan tadi, kalau nikahnya itu tidak sah, contoh misalkan pas nikah tidak ada walinya, hanya antara pihak laki-laki dengan perempuan tanpa ada wali, atau ada wali tapi wali gadungan, bukan wali sahnya. Karena seorang wanita kalau menikah, jika masih memiliki ayah, maka ayahnya yang menjadi walinya, kecuali ayahnya mewakilkan kepada KUA ataupun kepada orang lain, tidak masalah. Tapi kalau orang tuanya di sini ayahnya tidak mewakilkan perwalian, lalu sang wanita ini pengen cepat nikah, sudah saking senangnya sama yang laki-laki, ternyata bapaknya belum setuju misalkan, akhirnya pokoknya cari ustadz yang mau menikahkan. Akhirnya ada ustadz yang mau menikahkan tanpa menanyakan bapaknya di mana, apa sebabnya bapaknya nggak mau, tetap dinikahkan. Maka pernikahan ini tidak sah. Apa konsekuensi dari pernikahan yang tidak sah? Ya secara syar'i tadi, laki-laki tidak berkewajiban memberikan nafkah. Nanti kalau punya anak, maka tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, karena memang pernikahannya belum sah. Sehingga ketika pernikahannya tadi tidak sah, selama mereka masih tinggal satu rumah dan melakukan hubungan suami istri, maka itu dianggap berzina. Padahal perbedaannya antara sah dengan tidak sah mungkin hanya sedikit saja. Bapaknya nggak datang, itu aja. Bapaknya nggak mau jadi wali. Selebihnya sebenarnya semuanya sama. Ternyata sah dan tidaknya suatu akad itu pengaruhnya sangat besar, sehingga tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah itu. Sehingga ketika dua-duanya sudah sadar, oh ternyata pernikahan kemarin tidak sah, maka harus dipisahkan saat itu juga. Terus nggak ada perceraian karena nikahnya aja udah tidak sah, sehingga harus dipisahkan. Kalaupun mau tetap bersama, harus melakukan pernikahan akad nikah yang baru dengan menghadirkan wali dari wanita tadi. Lalu kemudian dalam kasus ini juga, ketika ada penjual dan pembeli yang melakukan akad terhadap barang, misalkan dengan harga 1 juta, lalu pembeli izin pulang untuk mengambil uang,
Di saat pembeli dalam perjalanan pulang, lalu datanglah orang lain untuk menawar barang tadi dari penjual dengan harga yang lebih mahal. Maka bolehkah penjual menjual barang itu kepada orang yang kedua tadi yang menawarkan membeli dengan harga yang lebih tinggi? Maka jawabnya tidak boleh, karena akad jual beli sebelumnya sudah sah, sudah menjadi milik si pembeli yang pertama meskipun belum dibayar. Ini konsekuensi dari akad. Sehingga kalau akadnya sudah sah, tidak boleh menjualnya kepada orang lain. Meskipun barang tadi misalkan belum diambil misalkan. Lalu contoh yang lainnya adalah kisah Nabi SAW dan unta Jabir. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah itu pulang perjalanan dari jihad, maka di tengah jalan Rasulullah SAW melihat untanya Jabir ini jalannya paling lambat, sudah lemes sehingga nggak kuat untuk berjalan. Lalu Rasulullah SAW pun mendatangi untanya tadi dan mendoakannya. Setelah didoakan oleh Nabi, ternyata untanya Jabir tadi bisa lari lebih kencang, bisa nyalip unta yang lainnya. Nah, ketika itu Nabi SAW menawar, bi'ni bi'uqiyah, jualah untamu itu kepadaku dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah itu setara dengan 40 dirham atau 4 dinar pada waktu itu. Artinya di sini ditawar oleh Nabi dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga unta normal pada waktu itu. Lalu Jabir pun mengatakan, enggak, saya enggak mau menjualnya. Rasulullah pun tetap nawar lagi, saya beli dengan 1 uqiyah. Jabir pun ya akhirnya menjual dengan harga 1 uqiyah tadi. Namun Jabir memberikan syarat. Syaratnya, unta ini saya pakai dulu sampai ke kota Madinah. Kalau sudah, ya karena ini di perjalanan, kalau langsung dijual, ya nanti Jabir bingung mau pulang naik apa. Sehingga Jabir pun mensyaratkan untuk dibawa terlebih dahulu. Nah, ketika tiba di Madinah, Jabir pun mengantarkan unta itu ke tempat Rasulullah SAW dan beliau membayarnya secara tunai. Sehingga dalam peristiwa itu Nabi SAW melakukan akad jual beli dengan Jabir di perjalanan, sementara serah terima dilakukan di Madinah. Berarti perpindahan unta tadi sebenarnya adalah di jalan. Jadi ketika sudah terjadi akad di jalan nanti sudah dikasihkan kepada Rasulullah, tapi syaratnya harus dibawa terlebih dahulu. Maksudnya adalah kalau sudah terjadi kesepakatan, maka nggak boleh bagi Jabir untuk jual lagi kepada orang lain, karena tadi sudah disepakati dan sudah dibeli oleh Nabi. Meskipun Nabi itu bayarnya nanti ketika sampai di kota Madinah. Nah, itu pembagian akad yang pertama. Pembagian akad yang kedua, yaitu dilihat dari bentuknya. Yang pertama adalah akad muawadhah, akad komersil, yaitu ya jual beli pada umumnya. Ini namanya muawadhah. Jadi ingin mendapatkan untung, ya jual beli. Saya menjual HP
dengan harga 3 juta, padahal kulaannya 2,5 juta. Maka ini saya menjual untuk mencari keuntungan. Ini namanya muawadhah atau komersil. Akad yang kedua ada namanya akad tabarruat atau sosial. Artinya di sini memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa timbal balik. Contoh bersedekah, wakaf, itu namanya akad sosial. Saya memberikan uang saya kepada orang miskin, ya sudah. Saya tidak mengharapkan apapun dari orang miskin tadi. Sebagaimana orang memberikan wakaf, tanahnya, hartanya untuk wakaf, maka dia tidak menerima pembayaran. Karena niatnya adalah sosial. Yang ketiga ada akad irfaq, yaitu memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi yang diberikan kepada orang lain itu hanya manfaatnya, karena ingin membantu orang lain. Maka bentuknya bisa jadi utang piutang, uang saya dikasihkan orang lain tapi hanya dimanfaatkan aja, dipakai aja. Setelah itu nanti dikembalikan lagi. Atau saya berikan mobil saya untuk orang lain tapi hanya dipakai saja. Saya pinjami mobil, nanti dikembalikan lagi. Ini namanya akad irfaq, yaitu membantu orang lain tapi hanya manfaatnya saja. Akad yang keempat, akad tausiqat atau jaminan kepercayaan. Ada utang piutang tapi perlu jaminan. Ada barang yang digadaikan misalkan. Atau ada orang yang akan menjamin kalau misalkan peminjam uang tadi itu kabur misalkan. Maka ini akadnya adalah tausiqat. Dan yang kelima adalah akad syarakah, yaitu akad kerjasama. Contoh yang mudharabah bagi hasil atau murabahah, maka itu juga diperbolehkan. Nah, kenapa di sini kok kita harus mengetahui pembagian akad ini? Karena biar tahu konsekuensinya. Kalau tadi akadnya muawadhah, berarti ya boleh kita mencari untung, karena memang asalnya muawadhah itu adalah untuk mencari untung, yaitu jual beli. Kalau itu akadnya itu tabarruk, yaitu sosial. Sosial itu tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Maka di situ kita nggak boleh mencari untung, karena tujuannya adalah membantu orang lain. Keuntungan yang didapatkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau minjemi uang, itu akad asalnya adalah tabarruk atau sosial. Karena asal dari meminjamkan adalah sosial, membantu orang lain, maka syariat itu melarang untuk mencari untung. Jadi kalau minjemi orang 1 juta, tapi pengen cari untung nanti dikembalikan 1.100.000, maka nggak boleh. Karena tadi akadnya adalah pinjam meminjam atau utang piutang. Sebagaimana orang yang jual beli. Jual beli itu asalnya adalah mencari untung, dan itu diperbolehkan. Makanya ketika jual beli tujuan utamanya adalah mencari untung, tidak disyaratkan ikhlas. Kalau jual beli ikhlas, nggak jadi jual beli. Ikhlas kan nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan balasan. Kalau jual beli harus ikhlas, berarti pembeli nggak perlu bayar. Itu baru namanya ikhlas. Makanya disyaratkan dalam jual beli itu cuma keridhaan saja. Entah dia ikhlas apa tidak, itu bukan syarat dalam jual beli. Makanya ya keliru besar kalau ada orang punya warung kemudian terus bayar seikhlasnya. Jadi nggak jelas. Ini pemilik warung ini, pemilik warungnya itu mau sedekah apa mau jual beli. Kalau mau sedekah ya sekalian aja ngambil gratis. Itu namanya sedekah. Kalau mau jual beli maka harus jelas harganya berapa, pembayarannya seperti apa, itu harus jelas kalau jual beli. Kalau menjual barang dengan bayar seikhlasnya, ya ini bingung.
atau membingungkan. Niatnya mau sedekah, mau membantu, atau mau jual beli. Sehingga bisa jadi jual belinya tadi tidak sah karena harganya yang tidak jelas. Sehingga di situ kita harus mengetahui itu jenis akadnya apa terlebih dahulu, baru nanti bisa membicarakan konsekuensi dari akad yang ada tadi. Kemudian dari kelima akad tadi, maka jika diperhatikan ada akad yang memindahkan hak milik dan ada akad yang tidak memindahkan hak milik. Kalau jual beli berarti jelas perpindahan hak milik, atau hadiah itu juga perpindahan hak milik juga, hadiah sedekah. Namun kalau meminjamkan barang berarti tidak terjadi perpindahan hak milik. Kemudian dari sekian akad ada akad yang bisa digabungkan dengan semua akad dan tidak bermasalah, yaitu akad tausiqat, yaitu jaminan tadi. Pinjam meminjam boleh ada jaminan, jual beli juga ada boleh jaminannya. Adapun hadis yang mengatakan wala syartani fi bai'in, tidak diperbolehkan ada dua syarat dalam jual beli, maknanya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad dua merupakan syarat dari akad satu. Nanti akan ada pembahasannya secara terperinci. Tapi kalau ada satu akad, akan tapi ada banyak syarat, maka diperbolehkan. Contoh misalkan saya mau beli motor, syaratnya sebelum diserah terimakan diservis terlebih dahulu, atau diganti kaca atau lampu belakangnya. Syarat berikutnya nanti harus diantar ke rumah. Syarat berikutnya pajak tahun pertama dibayarkan misalkan. Maka syarat-syarat ini tidak masalah, karena masih dalam hitungannya, masih dalam satu akad. Namun contoh yang lainnya, misalkan ada orang yang memberi utang kepada, misalkan si A memberikan utang kepada si B, tapi dengan syarat si B ini harus membeli HP-nya si A misalkan. Saya utangi kamu, tapi syarat kamu beli HP saya, atau kamu beli motor saya. Maka ini yang tidak diperbolehkan, karena menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli. Ini tidak diperbolehkan. Lalu kemudian ada pembagian tentang akad lagi, yaitu dilihat dari keterikatannya, artinya mengikat atau tidak. Maka akad dibagi menjadi dua, akad lazim dan akad jaiz. Apa yang dimaksud dengan akad lazim? Yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak bisa membatalkan kecuali melalui persetujuan pihak lain. Ada sudah mengikat, kalau sudah terjadi transaksi jual beli, sudah terjadi perpindahan barang dan perpindahan uang, maka nggak boleh cancel kecuali pihak lainnya itu menerima. Saya beli HP, sudah selesai, saya bawa pulang. Sampai pulang, saya pengen kembali lagi ke penjual. Afan, saya nggak jadi beli HP. Maka ini tidak boleh, kecuali kalau penjualnya ridho atau rela. Artinya nggak boleh maksa. Karena akadnya tadi itu sudah lazim, sudah mengikat kedua belah
pihak. Namun di sana ada akad jaiz, akad yang bisa dibatalkan secara sepihak, sehingga bisa dibatalkan secara sepihak tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain. Ini untuk akad jaiz. Ya contoh misalkan sebenarnya dalam akad mudharabah, misalkan bagi hasil selama tidak mengganggu perputaran uang, itu hukum asalnya adalah akad jaiz. Atau dicontohkan di sini tentang jenis-jenis akad berdasarkan lazim dan jaiz ada 3, yaitu akad lazim dari kedua belah pihak, saling mengikat kedua belah pihak. Yang pertama tadi jual beli, yang kedua adalah sewa menyewa. Kalau ada orang nyewa rumah misalkan selama 1 tahun, tiba-tiba si penyewa di bulan yang ke-6 bilang kepada pemilik rumah, saya nyewanya 6 bulan saja karena saya harus pindah, saya pengen uangnya dikembalikan. Maka di sini pemilik rumah berhak mengatakan tidak bisa, uang sewanya sudah 1 tahun, sudah bayar 1 tahun kok minta dikembalikan. Maka karena akadnya tadi sudah lazim, sudah mengikat, tidak boleh memaksa. Tapi kalau pemilik rumah itu berbaik hati, wah kok kasihan sekali, uangnya saya kembalikan separuh saja, insya Allah pun yang mau nyewa rumah ini juga masih banyak misalkan. Ya kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau memaksa, loh saya kan makainya cuma 6 bulan saja, masa tetap harus bayar 1 tahun, maka nggak bisa. Karena sepakatan di awal itu nyewa rumah minimal 1 tahun. Sehingga ini akadnya tadi adalah lazim atau mengikat. Adapun jenis kedua yaitu akad jaiz kedua belah pihak, seperti wakalah, syirkah, atau wadiah, sehingga dibatalkan salah satu pihak dibolehkan. Wakalah misalkan perwakilan, atau saya wakilkan kamu untuk menjualkan rumah saya, atau perantara atau makelar. Lalu kemudian si pemilik rumah nggak jadi, nanti mau saya jual sendiri misalkan. Maka si makelar tadi gak boleh malu, gak bisa kan sudah kamu suruh ke saya untuk menjualkan, masa kamu jual sendiri? Ya tidak bisa, karena ini adalah akad jaiz yang boleh membatalkan salah satu pihak. Atau si pembeli atau si makelarnya tadi yang membatalkan, saya nggak jadi jualkan ya, repot kan ini rumahnya ini susah untuk dijualkan, saya nggak jadi makelarnya, saya mau cari yang lain saja atau kamu cari yang lain saja. Maka ini juga tidak masalah, nggak perlu menunggu persetujuan dari lawannya. Begitu pula dengan wadiah, yaitu titipan. Saya mau safar ke Jakarta selama 1 bulan, ini saya titipkan motor saya selama 1 bulan. Karena ini titipan dan juga akadnya adalah jaiz. Ternyata setelah 15 hari sudah pulang, saya nggak jadi titip, saya ambil. Maka nggak boleh yang dititipin, lu nggak bisa kan kamu dulu nitipnya 1 bulan, masa baru 16 hari atau 15 hari diminta lagi. Maka nggak boleh mengatakan demikian. Atau sebaliknya, yang dititipi hukum asalnya boleh mengatakan saya nggak bisa dititipi motor ini karena saya juga mau pergi misalkan. Maka boleh membatalkan secara pihak. Tentu kalau dikhawatirkan ada yang dirugikan, harus dicarikan solusi. Ya kalau tadi yang dititipi motor misalkan mau pergi juga, sedangkan yang titip tadi itu juga belum pulang, ya tidak bisa dikembalikan langsung. Maka harus carikan solusi, cari orang lain yang bisa dititipi sehingga tidak mengganggu semuanya. Kemudian yang ketiga ada akad lazim di satu pihak dan akad jaiz di pihak yang lainnya. Contoh adalah akad gadai.
Akad ini lazim bagi yang menyerahkan barang gadai dan jaiz bagi menerima barang gadai atau murtahin. Dia memiliki pilihan antara mengembalikan barang gadai atau tetap mempertahankannya. Kalau misalkan ada A itu pinjam uang ke saya 10 juta misalkan. Karena saya nggak percaya sama dia atau kurang percaya, maka saya bilang kepada si A, kamu akan saya pinjami 10 juta dengan syarat kamu menggadaikan motormu kepadaku. Selama kamu belum melunasi, motornya masih saya simpan. Nah, kalau saya mensyaratkan adanya jaminan ini, maka bagi orang yang berhutang kepada saya tadi, hukumnya adalah lazim atau mengikat. Artinya dia tidak boleh, saya nggak jadi menggadaikan ya. Jadi barang yang sudah saya gadaikan tadi mau saya ambil, maka nggak boleh. Tapi kalau bagi saya, kemudian saya mengatakan, wes kamu pinjam 10 juta, nggak perlu menggadaikan, ini motor yang kamu titipkan, saya kembalikan. Wes saya percaya sama kamu misalkan. Maka bagi saya boleh untuk membatalkan tadi, membatalkan gadainya. Adapun utangnya tetap harus dibayar tadi. Sehingga di sini yang dimaksud dengan lazim di satu pihak dan jaiz di pihak yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu macam-macam akad yang juga masih mukadimah dari pembahasan kita tentang fikih jual beli dan juga harta haram. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tanya saja. Ini kan lazim masyarakat ya, ada orang menggantikan motor tapi bukan seseorangnya, adalah saya gantikan motor 5 juta. Lalu si pengganti ini menerima cuma 4,5. Tapi dia yang mengganti itu memanfaatkan motornya, gimana? Memakai motornya untuk sana kemari. Nah, berarti kan ini orang pinjem, ibaratnya kan mau pinjem uang 5 juta, tapi dengan menggadaikan motornya. Enggak, tapi nerimanya cuma 4,5 gitu. Nerimanya 4,5, nanti kembalikannya berapa? 5 juta. Iya. Nah. Yang pertama berarti di sini utang piutang, dia pinjam 4,5, bayarnya 5 juta, berarti itu sudah ada ribanya, sehingga tidak diperbolehkan. Itu dari sisi ini saja. Adapun sisi yang lainnya, kalaupun utangnya 5 juta, nerima 5 juta, mengembalikan juga 5 juta, tapi dia menggadaikan barang, motor misalkan, motornya ini juga tidak boleh digunakan oleh orang yang meminjamkan uang tadi. Kalau dia memanfaatkannya untuk antar jemput anak atau digunakan untuk kerja, berarti dia mendapatkan manfaat dari meminjamkan uang. Karena dalam kaidah dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ orang yang menghutangi mengambil manfaat, maka manfaat itu riba. Jadi manfaat itu bukan hanya tambahan pembayaran, tapi juga bisa jadi pemanfaatan barang milik orang yang berhutang. Maka itu juga manfaat yang dilarang, artinya masuk ke dalam riba. Jadi kalau tadi ribanya double, pertama bayarnya sudah lebih dari 500.000, yang kedua memanfaatkan motor yang digadaikan. Karena barang yang digadaikan itu statusnya tetap milik orang yang meminjam uang tadi. Tidak boleh diapa-apakan, hanya boleh disimpan saja. Kecuali kalau yang digadaikan itu adalah sapi misalkan atau kambing, berarti harus cari pakan, maka itu boleh meminta upah atau boleh memanfaatkan susunya kalau keluar susunya misalkan,
sebagai timbal balik dari pemberi makan tadi. Tapi kalau yang nggak perlu perawatan, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkannya tadi. Wallahu ta'ala alam. Tapi bagaimana kalau dari akad awal itu si pengganti itu yang menggantikan itu boleh kan? Artinya memberi amanah pada yang mengganti itu memanfaatkan tadi. Ya tetap tidak boleh, secara syar'i tidak boleh. Karena yang melarang itu syariat. Dalam hal ini syariat yang menjadi penetapan hukum. Ya kayak orang riba tadi, saya pinjam uang 1 juta ya, nanti tidak apa-apa saya bayarnya 1.200.000. Saya ikhlas, padahal nggak perlu pakai ikhlas ya. Jadi tetap dia mengatakan nggak apa-apa nanti saya bayar, saya janji bayarnya 1.200.000. Nggak ada paksaan. Nah, meskipun itu sudah menyetujui dirinya sendiri membayar lebih banyak, kan tetap nggak boleh di situ. Itu juga sama saja. Nanti motor saya pakai saja, saya ridho. Namun di sini Allah yang tidak ridho, artinya tidak diperbolehkan. Kalaupun tetap pakai misalkan, maka dianggap aja nyewa. Ketika dianggap nyewa, ya nanti utangnya dipotong. Jadi bayarnya berapa, utangnya 5 juta, nanti bayarnya 4,5 aja. Karena saya sempat pakai setiap hari sebagai ganti dari nyewa. Konsekuensinya seharusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Saya itu ada kosong dan tidak terawat. Juga di situ tumbuh pisang. Saya itu kadang-kadang khawatir apakah ini halal atau haram, karena itu tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi saya juga tidak membolehkan saya untuk mengambil buahnya maupun daunnya. Kayak gitu gimana? Itu pisangnya tumbuh sendiri atau ada yang nanam? Barang yang tumbuh sendiri boleh dimanfaatkan siapapun. Itu hukum asalnya. Jadi ada tanaman juga yang tumbuh di jalanan, nggak ada yang merawat. Bahkan kalau di jalan umum ada misalkan punya pohon mangga, sebenarnya punya kita, nanamnya sih di dalam rumah kita, di pagar kita, tapi mentelung ya, keluar sampai di jalan, maka siapapun yang lewat itu halal ngambil. Kita nggak boleh ngelarang, karena sudah mengambil jalan umum. Itu kalau padahal itu punya kita. Nah, begitu pula dengan di lahan yang kosong meskipun tanah milik orang lain dan di situ itu tumbuh sendiri, wallahu alam itu tidak masalah untuk diambil. Dan itu tidak ada yang memiliki. Selama tidak ada yang memiliki dan kita memang tidak tahu, atau mungkin sebenarnya tahu, artinya ini punyanya si fulan yang tinggalnya di Jakarta, pernah beli di sini, nggak dirawat tapi tumbuh-tumbuh sendiri, maka insya Allah tidak masalah untuk mengambil pisang tadi. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pemiliknya. Ya kalau seperti itu sebenarnya ya gampang ya, artinya kalau mau hubungi kadang juga susah, makan dulu nanti ketika orangnya ya bilang, ini kalau pas kemarin ada pohon pisang saya ambil, maka insya Allah tidak masalah. Atau bisa diketahui dari urufnya, kebiasaannya. Kalau tahu orangnya galak, gampang nggak ngizinin, ya jangan sekali-kali ngambil. Tapi kalau sebenarnya insya Allah sih enak, maka insya Allah tidak masalah. Karena itu hukumnya seperti barang temuan. Barang yang temuan, barang yang di jalanan, siapapun bisa mengambil. Nggak kita ambil, juga diambil orang lain, atau bahkan bisa rusak. Apalagi kalau makanan atau buah-buahan, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Pegadaian syar'i. Ya kalau yang bentuk lembaga ya kayaknya sih belum ada ya, kayak bentuk lembaga. Tapi kalau pribadi-pribadi ya
mungkin ya. Jadi ke orang kaya pinjam uang tapi dengan menggadaikan barang, insya Allah ada. Tapi kalau yang berbentuk lembaga seperti pegadaian yang menyelesaikan masalah, nambah masalah ataupun yang lainnya itu kemungkinan masih belum ada. Wallahu ta'ala alam. Kalau di Indonesia itu kan banyak di jalan-jalan itu kan kanan kirinya agak lebar ya. Lalu ada orang yang menanam, katakanlah ada yang kaya atau apa gitu ya. Itu gimana ya? Kalau ada orang itu belum mengambil enggak, masalahnya kan ini jalan-jalan umum sebenarnya. Bukan jalan-jalan. Nah, intinya kalau itu jalan umum itu memang asalnya juga milik umum asalnya. Jadi apa saja yang ditaruh di situ ya siapapun boleh dan tidak boleh mengklaim itu miliknya sendiri meskipun dia yang menanam. Artinya kalau dia yang memang menanam, kalau ada orang mau ngambil ya seharusnya dipersilakan. Hanya saja mungkin perlu diatur saja. Artinya kalau yang mau ngambil nanti cara rebutan atau nanti dibagi-bagi atau memang itu diperbolehkan. Tapi hukum asalnya itu siapa saja boleh mengambil, bukan hanya yang menanam saja, karena itu tanahnya tanah milik umum. Atau tinggal nanti bisa juga tergantung pengelolaan siapa yang diizinkan. Misalkan ini RT atau lurah itu sudah memasrahkan yang menanam ini si fulan. Nanti kalau sudah menanam ini dia yang bertanggung jawab untuk membagikan, sehingga bukan untuk dirinya sendiri. Maka kalau seperti itu ya lebih baik memang tidak ngambil semuanya, karena nanti sudah kan pembagian. Tapi kalau itu dia nanamnya itu atas nama pribadi, maka itu yang nggak boleh, justru tidak diperbolehkan. Yang seharusnya orang lain pun boleh mengambilnya, karena itu di lahan umum. Wallahu ta'ala alam. Yang di kita itu apa namanya leasing, lah rumah lah segala macam ya. Itu yang kita umumnya seperti ini itu di pandangan fikih, di pandangan. Ya untuk leasing ya benar masih banyak permasalahan di sana. Pembahasan juga agak panjang. Namun intinya umumnya kan kalau kita beli motor ke dealer, kita milih barang, bayar DP, tapi lunasinya ke leasing. Kalau nggak lunas, motor kita disita oleh leasing. Kadang dilelang dengan harga yang lebih murah, kadang enggak, dan lain sebagainya. Maka ya kita lihat akad yang sebenarnya itu apa. Kalau kita melakukan transaksi jual beli dengan dealer, tapi kok pelunasannya kepada leasing, nah ini leasing sebagai apa? Maka leasing ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hakikatnya itu kita pinjam uang ke leasing. Hakikatnya ya, jadi kita pinjam uang ke leasing dengan cara tunai, nanti bayarnya itu dengan cara nyicil. Kalau motor yang seharusnya itu cash 20 juta, karena kita belinya dengan cara kredit lewat leasing, itu di total-total katakanlah 25 juta. Berarti sama saja kita pinjam uang ke leasing 20 juta untuk beli motor dan bayarnya 25 juta. Berarti itu utang piutang yang ada tambahannya, berarti ada ribanya. Kalau ada yang mengatakan anggap saja kita beli motor ke leasing, berarti kan nggak masalah. Tapi kenyataannya, apakah benar kita beli motor ke leasing? Wong leasing aja nggak pernah tahu motornya apa, nggak pernah melihat, nggak pernah megang motornya, kan kita pergi langsung ke dealer. Kalaupun ada leasing yang punya perwakilan di dealer, misalkan sudah punya tempatnya, sudah punya mejanya di sana, tetap saja leasing itu tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan dealer. Kalaupun melakukan transaksi jual beli, ya seharusnya kan motornya dibawa dulu ke leasing, leasing sudah ada motornya baru kita pergi ke leasing atau beli ke leasing, tapi kenyataannya tidak. Namun kesimpulannya itu tidak diperbolehkan
karena kita sama saja pinjam uang ke lisin dan membayar secara angsuran dengan adanya tambahan uang, sehingga itu masuk ke dalam riba. Wallahu taala a'lam. Berarti dalam pandangan syariah itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, Itu kendaraan maupun rumah segala macam sifatnya seperti itu. Gitu. iya. Sebab Afwan. Ya. Kalau jual beli pakai akad dua itu Akad akad dua. contohnya. Bayar sekarang harganya 1.000. Kalau bulan nanti harganya 1.100 umpamanya. Nah, itu akad perubahan itu apakah sekedar tawaran atau nanti akan ada perubahan? Ini memang diperselisihkan sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan dua harga ketika terjadi salah satu sepakatan. Itu masih tawaran aja. Saya punya HP, ini saya jual kalau bayar sekarang 1.500.000. Kalau mau bayar selama 6 bulan, bayarnya 2 juta. Ini kan, Haram atau halal? nah ini perlu kita jelaskan dulu. Ini hanya masih tawaran saja. Ada tawar itu silahkan milih dulu di depan. Kalau sudah saya belinya 2 juta, nggak apa-apa lebih mahal, yang penting 6 bulan. Berarti kan ketemunya cuma satu harga. Jadi belum akad dua. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, tapi kalau memang misalkan itu nanti, wes saya milih yang harganya 1.600.000 bulannya bulan depan. Tapi pas mau bayar, oh saya nggak punya uang, saya bayarnya Kak, saya tak 6 bulan aja ya. Berarti kan berubah harganya. Tadi sudah milih 1,6, pas mau bayar pengen ditunda, berarti di sini ada perubahan. Kalau perubahannya di belakang itu tidak boleh. Jadi yang penting ketika pas di awal itu sudah disepakati. Yang jual itu ya untuk pentingnya satu umpamanya. Iya. Ini kalau kamu bayar sekarang harga sih. Hmm. Tapi kalau kamu bayar bulan yang akan datang 1.100, Nggak. masih boleh. Dah Boleh. 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 Selama tadi pas pas tawar-tawar langsung memutuskan, ya udah saya belinya yang bulan depan aja meskipun 1.100. Oh. Nggak. Pilih yang 1.100 umpamanya. Ya, Atau yang punya uang beli 1.000 gitu. nggak masalah. Padahal yang jual Nggak masalah. Ya meskipun ada yang melarang, akan tapi pendapat yang kuat insya Allah tidak masalah. Jangankan kok 2, 3 saja boleh. Sekarang 1.000. Kalau mau bayar 3 bulan lagi 1.100. Kalau mau bayar 6 bulan lagi 1.200. Kalau mau bayar 1 tahun 1.500. Saya kasih pilihan. Ada berapa pilihan tadi? 4. Kalau yang penting pas di depan itu disepakati aja. Berarti kan cuma satu saja yang dipilih. Yang penting yang dipilih hanya satu. Tidak masalah. Yang penting jangan saya milih yang 6 bulan aja ya. Tapi pas mau 6 bulan sudah selesai, saya ganti 1 tahun. Harganya akhirnya berubah lagi. Berubahnya kan di tengah. Kalau itu nggak boleh. Tapi yang jelas di awal itu sudah ditentukan pilihannya, tidak masalah. sekarang beli di warung nasi. Umumnya nasi itu 10.000, tidak ada angka. Iya. Tapi kita tahu dia itu kalau warung itu 10.000. 10.000. Tidak pakai omong. Nggak, aku beli nasinya berapa? Karena aku Iya. atau beli pisang goreng 1 piring isi 10. Omong berapa? Itu kan pakai akad. Ini tidak langsung makan pisang goreng tadi, tidak pakai akad. Habis berapa? 5.000 umpamanya. Iya. Itu halal. Ya halal kalau memang harganya menurut keumuman. Nanti kalau misalkan harganya dinaikkan, nasi goreng kok dihargai 150.000, berarti di situ termasuk orang yang tertipu. Karena terlalu jauh kan biasanya ada kasus-kasus seperti itu. Pakai akad tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan di tempat itu. Tadi Bapak mengatakan kalau punya anak akad nikah sama ustaz tidak sah. Tidak sah kalau masih punya bapak. Ya, tidak bapaknya ada, tapi kan diwakilkan sama ustaz. Oh, kalau diwakilkan boleh. Ya, Kalau wakil wali.
Boleh. Kalau bapaknya saya wakilkan kepada ustadz untuk menikahkan boleh. Karena bapaknya tidak bisa. Iya. Kan bapaknya Artinya takut keliru misalkan. cuma melalui pemerintah tidak ada, belum untuk pemerintah. Namanya saya punya anak istri. Iya. Mau dinikahkan sama calonnya ya. Nah, terus ngambil satu orang pandai di agama untuk menikahkan. Jadi aku wakil lagi sama kiai tadi atau ustadz. Iya. Itu syarat hukumnya sudah lengkap. Intinya kalau yang mewakilkan itu memang wali aslinya boleh. Yang nggak boleh itu bapaknya nggak setuju. Akhirnya cari ustadz yang mau menikahkan. Nah itu yang nggak boleh. Ya kalau Belum di pemerintah tidak ada, kan sah. ya secara agama memang sah. Tapi ya lebih baik dicatatkan biar tidak. Tidak ada catatan di pemerintah. Iya. Cuma kata orang Jawa itu Nikah siri. Nah, boleh. boleh. Secara siri saja. Terus laki-laki yang punya istri di rumah, ada di Surabaya nikah lagi nikah siri. Gimana? Ya secara hukumnya boleh-boleh saja. Akan tapi biasanya banyak masalah. Kalau nggak ketahuan istri yang pertama. Biasanya kalau orang nikah lagi tanpa diketahui istri yang pertama, maka kemungkinannya dia tidak akan bisa adil. Yang kemungkinan kedua, dia selalu berbohong sama istrinya. Nggak bisa adil kan seharusnya satu hari. Apa? Nikahnya sah. Tapi setelah itu ada kemungkinan banyak dosa yang akan dilakukan. Ya bohongnya, nggak adilnya. Buat apa dia nikah lagi akan tapi nambah dosa. Seharusnya kan nikah itu untuk nambah pahala. Itu yang iya. Itulah kita kalau dalam pernikahan itu tidak adil, itu hukumannya apa ini? Ya neraka nanti dia akan miring, man kanat lahu imro'atan famalat ila ihdahuma. Barang siapa memiliki dua istri namun cenderung hanya pada satu saja, tidak kepada yang lainnya, maka dia nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan jalannya miring terus. Nah, ya, karena tidak adil. Ini ya bahayanya kalau memang tidak adil dalam berpoligami. Apalagi istri yang pertama nggak tahu. Itu kemungkinan besar selama ini kasus yang ada pasti tidak adil. Kalaupun ridho pasti ada kebohongan di situ biasanya. Wallahu taala alam. Nah, termasuk apa? Hah? Wakalah masalah apa? Ya bisa juga, ada bukan masalah Yahudinya juga. Yang jelas itu riba, kesepakatan di atas riba. Dan ketika ada kesepakatan pun tidak melegalkan menurut syariat menjadi boleh. Meskipun dua-duanya sudah sepakat. Ya kayak orang zina. Zina kan antara laki-laki dengan perempuan setuju. Semuanya kan ridho. Mau ke PSK misalkan. PSK-nya nggak nuntut. Laki-lakinya ya seneng aja menghabiskan uang jutaan. Tapi apakah dengan keridhaan kedua belah pihak itu menjadikan akadnya menjadi sah? Ya tentu tidak juga. Jadi tetap berdosa dua-duanya. Wallahu alam, ya mungkin 6. Apa? Ya tergantung nanti wakalahnya itu biasanya nggak sesuai dengan syar'i karena mereka tidak mewakilkan secara syar'i. Cuma wakil itu hanya namanya saja. Jadi saya wakilkan kamu untuk beli motor untuk dirimu sendiri. Itu wakil yang hilah Yahudi tadi. Jadi tetap tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang ya. Apakah semua bank riba? Maka semua bank produk utamanya riba.
meskipun ada yang tidak riba. Jadi produk utamanya riba, tapi kita masih bisa transaksi dengan bank yang tidak riba bisa. Cuma ribanya itu utamanya. Jadi tidak semua bank sebenarnya, dan tidak semua bank dan tidak semua produk bank itu riba. Tapi memang itu produk utamanya. Keuntungan utamanya itu di ribanya. Jadi tidak dikatakan bank itu pasti riba, belum tentu. Tapi memang kebanyakan produknya itu ada ribanya. Jadi kalau kita memanfaatkan bank untuk sekedar transaksi, sekedar transfer, dan kita tidak mengambil keuntungan dan bank tidak mengambil keuntungan atas pinjam meminjam tadi, maka boleh bagi kita untuk ta'awun dengan bank tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.